Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani Fathana dengan NIM 6419037 dari kelas 644B25 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dina Sarana Informatika. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai budget biaya administrasi dan budget biaya penjualan. Budget biaya administrasi adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Biaya administrasi adalah semua biaya yang terdapat serta terjadi di dalam lingkungan bagian kantor administrasi umum, termasuk subbagian-subbagian yang ada di bawah bagian administrasi umum. Misalnya subbagian kesekretariatan, subbagian akuntansi, subbagian rumah tangga, subbagian perlengkapan, dan subbagian humas. Secara umum, mempunyai 3 kegunaan pokok sebagai kegunaan manajerial, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Secara khusus, mempunyai kegunaan antara lain sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena sebagian dari biaya administrasi memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, sedangkan sebagian lain dari biaya administrasi tidak memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, seperti misalnya biaya depresiasi dari aktiva tetap yang ada di lingkungan bagian administrasi umum. Data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget biaya administrasi antara lain: yang pertama adalah rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya tentang kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan dijual dari waktu ke waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan karena kegiatan penjualan termasuk salah satu kegiatan yang dicatat dan diadministrasikan oleh bagian umum administrasi perusahaan. Yang kedua adalah rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jumlah kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Yang ketiga adalah berbagai standar biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standar-standar biaya semacam itu sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengendalikan efisiensi kerja para karyawan atau controlling. Standar biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi ini dihimpun menjadi satu dalam satu anggaran variabel atau biasa disebut variabel budget bersama-sama dengan standar-standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pabrik tidak langsung. Yang keempat adalah sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai oleh perusahaan, khususnya upah yang dibayarkan kepada karyawan di bagian administrasi umum. Yang kelima, metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap pada bagian administrasi umum. Dan yang keenam adalah metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi distribusi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan bersama atau joint cost ke dalam kelompok-kelompok biaya sesuai dengan tempat di mana biaya itu terdapat atau terjadi. Dalam menyusun anggaran biaya administrasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi, antara lain yang pertama adalah anggaran penjualan, yang kedua anggaran unit yang akan diproduksikan, yang ketiga berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, yang keempat sistem pembayaran upah atau biasa disebut dengan gaji, yang kelima metode depresiasi, dan yang keenam adalah metode alokasi biaya. Adapun kegunaan anggaran biaya penjualan dan anggaran biaya administrasi dan umum
secara khusus, yaitu berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas. Hal ini disebabkan karena sebagian dari biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum tersebut memerlukan pengeluaran kas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai anggaran biaya penjualan. Anggaran biaya penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai biaya-biaya yang terjadi di bagian penjualan, serta biaya-biaya lain yang erat berhubungan dengan kegiatan penjualan. Dengan kata lain, anggaran biaya penjualan ini disusun untuk semua jenis biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memasarkan produknya. Menurut Munandar, anggaran biaya penjualan adalah anggaran yang merencanakan lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di dalam lingkungan bagian penjualan, serta bagian-bagian lain yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian penjualan yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya penjualan, jumlah biaya penjualan, dan waktu kapan biaya tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya penjualan tersebut terjadi. Yang termasuk dalam biaya anggaran penjualan yaitu yang pertama, biaya untuk para salesman, supervisor, dan tenaga penjual lainnya. Yang kedua, biaya pengangkutan. Yang ketiga, biaya penjualan yang meliputi biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya konsumsi. Serta yang keempat adalah biaya iklan dan promosi. Yang kelima, gaji tentang pemasaran. Yang keenam, penyusutan alat-alat distribusi. Ketujuh, biaya administrasi penjualan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah biaya asuransi dan lain-lain. Anggaran biaya administrasi dan umum adalah anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai biaya-biaya yang akan terjadi di dalam lingkungan kantor administrasi perusahaan serta biaya-biaya terkait keperluan perusahaan secara agregat, yaitu segala biaya terkait kepentingan para direksi dan stafnya, bagian keuangan, bagian administrasi, dan biaya-biaya lainnya dalam menjalankan kegiatan perusahaan untuk menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Manfaat anggaran biaya penjualan serta administrasi dan umum ini secara general adalah sebagai perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penjualan serta administrasi dan umum. Sedangkan manfaatnya secara khusus yaitu sebagai dasar penyusunan anggaran piutang dan kas. Faktor yang mempengaruhi penyusunan. Agar anggaran biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, anggaran penjualan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi besar kecilnya biaya penjualan. Semakin besar dan luas target penjualannya, maka tentunya akan membutuhkan biaya penjualan yang semakin besar juga. Yang kedua, anggaran produksi akan mempengaruhi jumlah anggaran biaya administrasi. Yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum, seperti standar pemakaian listrik, dan seterusnya. Yang keempat, sistem pembayaran gaji dan upah yang digunakan perusahaan. Apakah pengumpulan bersifat tetap atau bersifat variabel berdasarkan jam kerja, dan seterusnya. 5. Metode penyusunan aktiva tetap yang dipakai oleh perusahaan.
Umumnya, metode yang digunakan ialah metode penyusutan garis lurus. Yang keenam, metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya yang semula merupakan biaya bersama yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok biaya yang sesuai dengan posnya. Kemudian ada proses penyusunan anggaran. Oleh karena biaya penjualan serta administrasi dan umum terdiri dari beberapa macam biaya, maka dalam menentukan jumlah biaya penjualan serta administrasi dan umum pada waktu yang akan datang perlu didasarkan pada perilaku biaya dari masing-masing komponen biaya tersebut, yaitu biaya tetap. Untuk biaya-biaya yang sifatnya tetap seperti penyusutan, gaji karyawan, dan lain-lain, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada periode sebelumnya. Misalnya gaji karyawan telah ditentukan oleh direksi sesuai dengan penggajian dan aturan dari personalia yang berlaku untuk waktu tertentu. Begitu juga dengan biaya penyusutan. Umumnya telah ditentukan untuk waktu sekian tahun selama umur ekonomis suatu aktiva tetap. Kemudian ada biaya variabel. Untuk biaya-biaya yang bersifat variabel seperti kertas, alat tulis, dan perlengkapan habis pakai lainnya, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada tarif biaya tersebut pada waktu yang sebelumnya. Berbeda halnya dengan biaya tetap, tarif biaya variabel memerlukan penyesuaian karena perubahan harga yang terjadi di pasar. Dan yang terakhir, ada biaya semi variabel. Biaya-biaya yang bersifat semi variabel seperti pemeliharaan gudang, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada analisis terhadap biaya tersebut. Sebagian biaya yang bersifat tetap besarnya sama dengan periode sebelumnya, sedang sebagian yang bersifat variabel akan ditentukan berdasarkan tarif tertentu. Ya, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai budget biaya administrasi dan biaya penjualan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.